Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ustazah Khairul Rahma dalam pelajaran seni budaya kelas 8. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar masing-masing di rumah ya, abang, kakak. Alhamdulillah jika telah selesai membaca doanya. Nah, kali ini kita ngapain ya? Yuk abang-abang, kakak-kakak, kira-kira kita nih mau ngapain ya? Penasaran kan? Oke, kita lanjut. Nah, jadi kali ini kita akan menjawab latihan-latihan soal dari bab 1 dan bab 2. Kemungkinan ada bab 3-nya, cuman hanya sedikit. Jadi kita lebih fokus ke bab 1 dan bab 2. Manfaatnya untuk apa? Supaya kita bisa mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari dengan cara menjawab soal-soal atau latihan-latihan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, untuk mengingat kembali. Nah, kira-kira abang-abang, kakak-kakak, apakah sudah siap untuk melatih ingatan kita? Nah, kita kan sudah banyak beristirahat, sudah banyak rehat-rehat, sudah banyak tidak belajar kembali, tidak aktif kembali. Jadi kali ini kita akan melatih ingatan kita yang mungkin sedang santai-santai. Nah, yuk kali ini kita latih kembali ingatan kita supaya nanti kita dipermudah dalam mengisi ujian. Jadi di sini dibutuhkan kejujuran. Nah, jadi abang-abang atau kakak-kakak langsung diambil buku tugasnya, langsung ditulis soalnya, kemudian jawabannya. Nah, misalnya soal nomor 1. Ini soalnya. Nomor 1. Ini soalnya, kemudian abang-abang atau kakak-kakak langsung jawab pertanyaannya di buku tugas tadi. Setelah nulis soal langsung jawab, misalnya jawabannya adalah B, maka langsung dijawab B. Jadi tidak ada coretan. Kalau dicoret berarti diganti. Nah, dijawabnya tidak boleh nunggu dari hasil jawabannya. Karena apa? Kejujuran akan mempermudahkan kita nantinya dalam mengikuti ujian. Yuk, biasakan, tanamkan dalam diri kita, jujur itu adalah saya. Jujur itu adalah abang dan kakak. Oke? Kita mulai pertanyaan nomor 1. Sifat-sifat lokal suatu daerah yang diakui memiliki sifat-sifat estetis dan ekspresif berbeda dengan daerah lain merupakan pengertian dari A. Gaya lokal, B. Gaya individual, C. Gaya periodikal, dan D. Gaya musikal. Kira-kira apa ya jawabannya, abang-abang, kakak-kakak? Ustazah kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Maka jawabannya adalah A. Ya, selamat ya abang-abang atau kakak-kakak yang memilih jawaban A, maka jawabannya benar. Oke, selanjutnya ke soal nomor 2. Menggambar model secara nyata atau sama dengan aslinya merupakan pengertian menggambar secara A. Naturalis, B. Realis, C. Romantisme, dan D. Surrealisme. Nah, kira-kira apa ya jawabannya abang-abang, kakak-kakak? Jadi ini soal merupakan subtema dari aliran-aliran seni rupa. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawabannya adalah B.
Yeay, selamat ya abang-abang, kakak-kakak yang memilih jawaban B, maka jawabannya benar. Nah, abang-abang, kakak-kakak berarti sudah benar 2 nih ya. Yang salah jangan berputus asa karena masih banyak soal-soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri lagu daerah adalah. Nah, ciri-ciri lagu daerah berarti di sini kata kuncinya kecuali. A. Menceritakan tentang keadaan lingkungan. B. Bersifat sederhana. C. Lagu-lagunya terkenal. Dan D. Mengandung nilai-nilai kehidupan. Nah, kira-kira apa ya jawabannya abang-abang, kakak-kakak? Subtemanya tentang lagu daerah. Saja kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Ya, selamat ya bagi abang-abang, kakak-kakak yang memilih jawaban C, maka jawabannya adalah benar. Berarti abang-abang dan kakak-kakak sudah menjawab 3 soal secara benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah karya cerita atau buku akan tampak lebih menarik apabila disertai dengan karya ilustrasi. Merupakan pengertian dari A. Karikatur. B. Komik. C. Ilustrasi karya. D. Vignette. Nah, ini subtema dari menggambar ilustrasi. Nah, kira-kira ini pengertian dari apa ya? Karikatur, komik, ilustrasi, atau vignette? Ustazah kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Ya, selamat ya abang-abang, kakak-kakak, jawabannya benar. Bagi yang salah, tetap semangat, masih ada soal-soal lainnya. Oke, abang-abang, kakak-kakak, kita lanjut. Soal nomor 5. Contoh lagu daerah yang diciptakan oleh Kinarto Sabdo adalah A. Gambang Suling. B. Yamko Rambe Yamko. C. Tokecang. Dan D. Sinanggar Tulu. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Kinarto Sabdo. Biasanya lagu yang diciptakannya itu apa ya? Ustazah kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah A. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang menjawab A, maka jawabannya benar. Ya, selamat ya abang-abang, kakak-kakak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Lagu Tokecang berasal dari daerah A. Jawa Barat. B. Sumatera Barat. C. Jawa Timur. D. Sumatera. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Lagu Tokecang itu berasal dari daerah mana ya? Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, atau Sumatera? Nah, kira-kira jawabannya A, B, C, atau D ya? Ustazah kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah A. Ya, jawabannya A. Bagi abang-abang atau kakak-kakak yang memilih jawaban A, maka jawabannya adalah benar. Ya, selamat ya, sudah 6 soal yang abang-abang dan kakak-kakak jawab secara benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Lagu Anak Kambing Saya berasal dari daerah mana ya? A. Kalimantan Selatan. B. Timor. C. Sumatera Utara. D. Jogja. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Lagu Anak Kambing Saya itu dari daerah mana ya? Oke, saja kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah
B. Ya, selamat ya abang-abang, kakak-kakak yang jawabannya B. Maka jawabannya adalah benar. Berarti sudah 7 soal yang dijawab secara benar. Nah, bagi yang masih salah, jangan berkecil hati, tetap semangat dan kita ingat-ingat kembali pelajaran yang lalu. Yuk sering ingat-ingat pelajaran, selalu menonton videonya dari awal hingga akhir, sering menjawab latihan-latihan soal yang ada di buku paket, insya Allah dipermudah. Oke, kita masuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 8. Alat yang digunakan untuk menggambar model sebagai berikut, kecuali A. Pensil, B. Penghapus, C. Kertas gambar, dan D. Penggaris. Oke, Ustazah kasih waktu 3, 2, 1. Maka jawaban yang benar adalah C. Ya, selamat ya abang-abang atau kakak-kakak yang memilih jawaban C. Maka jawabannya adalah benar. Yes, sudah 8 soal yang dijawab secara benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Paduan beberapa nada apabila dimainkan bersamaan akan terdengar harmonis, merupakan pengertian dari A. Unisono, B. Akor, C. Tonika, D. Arpeggio. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Yuk abang-abang, kakak-kakak, kita ingat-ingat kembali. Ustazah kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Oke, semangat ya abang-abang, kakak-kakak yang jawabannya C, maka jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Pengertian dari gaya periodikal adalah A. Sifat-sifat lokal suatu daerah yang diakui memiliki sifat-sifat estetis dan ekspresif berbeda dengan daerah lain. B. Tipologi karakteristik seseorang, pencipta lagu yang membedakan dengan pencipta lain. C. Tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. D. Tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Ya, selamat ya abang-abang, kakak-kakak. Kamu sudah menjawab 10 soal secara benar. Alhamdulillah. Bagi yang belum benar semua atau yang sudah banyak salah, tetap semangat, dan tetap semangat. Yuk, kita ingat kembali pelajaran kita yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Biasakan untuk membaca buku, menjawab latihan-latihan soal, insya Allah bagi yang jawabannya banyak benar, nanti ketika ujian mid semester akan dipermudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Pengertian ilustrasi adalah A. Gambar yang unik dan indah, B. Gambar yang melebih-lebihkan karakternya, C. Gambar yang bersifat dan berfungsi menerangkan suatu peristiwa, D. Gambar yang menggunakan objek. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Ya, selamat ya bang kakak-kakak yang menjawab C, maka jawabannya adalah benar. Nah, tetap semangat, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 12.
Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam langkah-langkah dalam menggambar ilustrasi. Kata kuncinya yang bukan termasuk langkah-langkah menggambar ilustrasi adalah: A. Menentukan gagasan, B. Membuat sketsa, C. Pewarnaan, D. Membuat karangan cerita. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Nah, bagi abang-abang, kakak-kakak yang memilih jawaban D, maka jawabannya adalah benar. Selamat ya yang masih benar semua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari daerah A. Kalimantan Selatan, B. Aceh, D. Jawa Timur, D. Semarang. Lagu Ampar-Ampar Pisang kira-kira berasal dari daerah mana ya? Kalimantan Selatan, Aceh, Jawa Timur, atau Semarang? Nah, kira-kira jawabannya A, B, C, atau D ya? Ustazah kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah A. Ya, bagi abang-abang, kakak-kakak yang menjawab A, maka jawabannya adalah benar. Yeay, selamat ya abang-abang, kakak-kakak. Sudah 13 soal yang dijawab secara benar. Yang masih salah tetap semangat. Tetap semangat karena ini masih ada soal selanjutnya. Soal nomor 14. Semakin sering dan banyak berlatih akan lebih mudah menentukan suara 2 atau lebih secara A. Teori, B. Feeling, C. Feeling dan teori, D. Tidak ada jawaban. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Ustazah kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Feeling dan teori. Maka bagi abang-abang atau kakak-kakak yang memilih jawaban C, jawabannya adalah benar. Ya, selamat ya abang-abang, kakak-kakak. Nah, soal terakhir. Berikut langkah-langkah menyanyikan lagu 2 suara, kecuali A. Setiap kelompok bernyanyi secara unisono, B. Menentukan nada dasar sesuai dengan wilayahnya, C. Melakukan pengamatan yang memiliki 2 suara, D. Menentukan teman yang suaranya bagus. Nah, kira-kira langkah-langkah menyanyikan 2 suara itu seperti apa ya? Nah, kata kuncinya di sini adalah kecuali. Maka jawaban yang benar adalah, saja kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah D. Ya, selamat ya bagi kakak-kakak, abang-abang yang memilih jawaban D, maka jawabannya adalah benar. Oke? Hitung berapa benarmu dan berapa salahnya, ditulis di buku tugasnya. Semangat bagi yang belum benar semua, bagi yang sudah benar semua atau yang sudah banyak benarnya, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga nanti ketika ujian mid semester dipermudah. Ingat salah satu kuncinya, kejujuran adalah milik kita. Jadi bagi yang tidak jujur, nanti akan susah atau sulit dalam mengisi lembar soal mid semester. Karena tujuan kita melatih soal-soal seperti ini adalah untuk mempermudah menjawab soal-soal mid semester. Oke? Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa untuk dikerjakan soal-soalnya dengan jujur dan dikumpul ketika LKPD. Jangan biasakan untuk menumpuk tugas-tugas. Jadi setiap link pembelajaran dikirim,
Setiap ada pembelajaran baru, yuk mari ditonton dan dikerjakan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.